Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan politik partisan dan sebagai politik aliran politik, Ya. sebutnya begitu ya. Jadi benar-benar ini memang betul-betul manipulatif ya, karena mereka menyembunyikan agenda sesungguhnya dari upaya untuk menyingkirkan kekuatan politik Islam dari Indonesia itu. Ya, itu manipulatif dan sering kali saya berseberangan dengan juga banyak teman saya yang dulu waktu kuliah berpikiran terbuka, tiba-tiba kok jadi picik gitu kan. Lu Roxy apa dulu kan lu belajar Marxisme, lu ajarin kita Marxisme, kok sekarang lu pro Islam. Lo Islam itu juga ada keadilan sosialnya, apa bedanya dengan Marxisme itu? Tapi cara mereka memojokkan saya nggak pernah peduli karena saya nggak berurusan dengan dungu-dungu semacam itu kan. Jadi kelihatannya ada semacam cuci otak, ketakutan pada Muslim berubah menjadi upaya untuk penyingkiran. Mestinya kalau takut ya kompetisi aja di dalam ideologi kan, kompetisi dalam doktrin ekonomi kan. Mari kita percakapkan fasilitas demokrasi di dalam Muslim dan fasilitas demokrasi di dalam liberalisme misalnya, itu selesai kan. Fasilitas keadilan versi teologi Muslim, fasilitas keadilan versi Pancasila misalnya, itu kompatibel apa enggak? Nah, kemampuan kita untuk masuk dalam perdebatan itu terhalang oleh kebencian kita yang mendahului persahabatan, itu soalnya. Ya. Padahal di Islam juga diajarkan. Bukan kebencian kita, kebencian mereka maksudnya. Ya, kalau di Islam juga diajarkan, janganlah kebencian kamu kepada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi betul-betul lagi nggak boleh kita, walaupun kita benci harus tetap adil gitu. Ya, karena keadilan itu adalah watak pertama dari Tuhan, adalah dia pasti berlaku adil. Karena kalau kita bilang kita percaya agama atau mengabdi pada kekuatan supranatural, karena kita percaya bahwa yang Maha Kuasa pasti akan berbuat adil. Jadi kita minta yang sana disolimi, nggak akan dia peduli itu, karena dia mau adil gitu kan. Jadi itu intinya tuh. Tapi jangan terlalu jauh, nanti saya kena delik lagi. Oke, ini pertanyaan personal yang saya kira, saya tahu Anda pasti juga banyak mendapat pertanyaan, karena dengan sikap-sikap Anda itu kemudian banyak sekali orang yang selalu mendoakan, jadi komentar-komentar mendoakan semoga Bung Rocky Gerung ini segera mendapat hidayah. Anda merasa terganggu dengan hal-hal semacam itu? Sama sekali tidak terganggu, karena saya paham psikologi mereka. Jadi mereka merasa akrab, lalu masuk satu langkah soal hidayah tuh. Tapi saya selalu anggap ya terima kasih karena Anda mendoakan dengan tulus. Dan ketulusan itu yang menunjukkan bahwa mereka betul-betul ingin ada persahabatan dan ada yang menyuarakan pikiran mereka tuh. Saya nangkap itu. Jadi sekali lagi terima kasih, itu sinyal bahwa orang peduli. Tetapi soal kematian, nasib segala macam itu kan permenungan pribadi seseorang itu. Jadi saya anggap bahwa itu bukan paksaan, tapi itu semacam, bahkan bukan himbauan, itu semacam penghargaan aja itu, bahwa welcome, semacam welcome drink lah gitu, bahwa oke, dibuka percakapan, dibuka persahabatan. Jadi terima kasih yang mendoakan saya dapat hidayah, dan itu artinya doa yang tulus dalam upaya kita untuk menyatakan bahwa mari kita sama-sama rawat bangsa ini dalam kemajemukan tuh. Nah, karena kemajemukan itu menghasilkan penindasan justru oleh minoritas pada mayoritas dalam konsep tadi. Kan Islam ditindas secara mayoritas, sebagai mayoritas dia ditindas karena dia tidak punya kapasitas ekonomi dibandingkan dengan yang minoritas tapi kapasitas ekonominya tinggi. Itu yang kemudian diperlihatkan dalam statistik bahwa 4 orang terkaya Indonesia itu menguasai separuh dari kekayaan rakyat Indonesia. Kalau kita breakdown secara antropologi, itu pasti yang menguasai itu non-Muslim. Dan yang dikuasai itu adalah masyarakat Muslim. Tapi kalau itu kita ucapkan, itu juga berbahaya secara politik. Tetapi dasarnya memang itu. Nah, bagi mereka yang melihat sinyal itu, merasa negara tidak berpihak pada mereka yang tersisih, yaitu kaum miskin yang mayoritas adalah umat Islam. Oke, tapi tenang aja Bung Rocky, di antara sekian banyak orang yang mendoakan Anda sedapat hidayah, itu ada juga yang waktu itu kan Anda ingat ya, waktu dalam sebuah dialog kalau nggak salah, saya ingat saya di Ciledug yang Anda dilarang untuk masuk Islam gitu, karena menurut mereka Anda jauh lebih bermanfaat membela orang Islam dalam kondisi Anda bukan orang Muslim. Kalau orang Muslim bela orang Muslim biasa, tapi kalau seorang Rocky Gerung yang membela Muslim itu jauh bobotnya berbeda gitu. Ya itu juga terima kasih bagus karena dia menguji sebetulnya
fungsi dari seorang kritikus itu. Jadi dia tahu bahwa kritikus itu sebetulnya dari dalam dirinya itu udah jujur tuh. Nah kalau kejujuran itu basis dari semua agama ya udah nggak ada soal lagi kan sebetulnya. Tetapi sekali lagi yang formal seringkali orang ingin tagih. Tapi saya selalu mengatakan ya udah itu urusan pribadi tuh. Tetapi wah hati-hati Rok nanti disudutkan di Jepang, nggak ada itu. Kalau saya mau anggap lega aja tuh, saya nggak ada beban. Saya merasa bahwa perspektif mereka saya baca dengan baik, lalu mereka gembira tuh. Ya ada bagian yang merasa ya nanti Anda dimanfaatkan. Buat ya kalau saya dimanfaatkan untuk hal yang bagus ya nggak ada soal juga kan. Jadi sebetulnya lain kalau saya nggak punya perspektif, lalu saya dimanfaatkan. Kan saya punya perspektif. Kan nggak bisa orang memanfaatkan perspektif. Yang bisa dimanfaatkan adalah posisi politik. Nah, saya nggak punya posisi politik. Apa yang mau dimanfaatkan? Bagus juga kan ada orang yang dapat hidayah, ada bilang jangan. Jadi kita tahu maksudnya kan. Tapi semua itu saya tahu dalam upaya untuk merawat lingkungan. Jangan sampai kritisisme itu hilang tuh. Jadi saya diasuh oleh mereka yang bahkan yang kontroversi terhadap saya menganggap ya fungsi-fungsi kritisisme. Jadi kita perlukan satu upaya untuk menghidupkan kembali diskursus tentang kebangsaan, diskursus tentang kenegaraan, dan terutama diskursus tentang keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.